Ini sangat-sangat menarik, guys. Kenapa sih kayak kok gitu ya? Wah, ayo sulap. Jadi teman-teman bisa bayangin Om Ateng yang pendek, kemudian super, kuat banget. Ateng super. Kapas Serapota menarik. Jadi airnya benar-benar keluar dari semua sisi, guys. Karena memang Serapota ini bisa meloloskan air. Halo Great People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great People, kita udah lama nggak unboxing. Hari ini gue akan unboxing. Kok unboxing sih? Unboxing. Jadi Great People, kita dapat kiriman dari Jepang. Awalnya gue dikenalin oleh teman gue, Hikaru Ono-san, juaranya Brewers Jepang, dengan perusahaan ini. Dan perusahaan ini akhirnya kontak gue dan berbaik hati mau kirimin dripper mereka yang sangat-sangat unik. Dan hari ini kita akan unboxing dan kita akan review. Apa sih alat dripper yang baru ini yang dikirimin? Menarik nggak sih? Ekstraksinya enak nggak sih? Kita akan coba. Oke? Jadi, gue akan ambil barangnya. Tada! Dripper kita adalah Serapota. Serapota ini adalah ceramic coffee filter. Jadi, dia dripper plus filter, bahannya dari keramik. Dan dia dibuat dari Jepang. Kemudian kita akan coba lihat satu-satu fitur-fiturnya. Dia diklaim untuk 1 sampai 4 cups. Jadi, dengan satu Serapota bisa mengekstraksi 1 sampai 4 cup kopi. Bring out the best taste in the water. Nah, gue nggak ngerti ini kenapa diklaim seperti ini. Tapi mereka klaim water coming to life through porous ceramic. Jadi Serapota ini adalah singkatan dari ceramic porous pottery. Jadi keramik terus memiliki apa namanya, poros atau lubang-lubang. Dan di sini mereka bilang invisible hole, a striking difference. Using tiny pores only 5 micron wide, thinner than a human hair. The Serapota filters out impurity and preserve the water essential flavor. Adjust your pouring technique, creating deep or light flavors to suit your taste easily. Ya, di sini dia ada kata-katanya. Jadi dia klaim lubang-lubangnya tak terlihat karena ukuran lubang-lubangnya hanya 5 mikron, lebih tipis daripada rambut manusia. Bisa memfilter ketidakmurnian dari air yang ada yang kita pakai. Kita bisa adjust pouring teknik dan mendapatkan rasa yang light atau tebal yang cocok dengan selera kita. Intinya kita bisa adjust banyak hal di sini. Kemudian easy maintenance, nggak perlu pakai sabun atau deterjen, hanya cukup di rinse. Kemudian materialnya secara natural dia anti fouling for easy care and cleaning, easy maintenance. Kemudian tough on impurities, kind to the environment. Dia bisa memberikan apa ya namanya, impurity itu kemurnian yang lebih dan ramah lingkungan. Nah, dia klaim kalau pakai Serapota nggak perlu pakai paper filter. Jadi lebih ramah lingkungan, nggak perlu waste kertas. Yes. Jadi perusahaan ini yang buat keramiknya udah bertahan selama 400 tahun di Nagasaki. Dia klaim tradisional dan teknologi bergabung jadi satu, jadilah Serapota. Gua di sini dapat surat dari mereka. Gua juga belum baca isi suratnya. Oke. Ini bukan surat, ini ternyata adalah manual book. Ini adalah panduan. Jadi ada beberapa bahasa, ada bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Air yang kita minum harus sehat dan bebas dari rasa-rasa yang tidak enak atau unpleasant. Oke, jadi mereka berusaha mimicking alam. Air hujan turun ke bumi, jatuh ke dalam pori-pori bumi, akhirnya disaring dan ada terletak di dalam cadangan air di bawah permukaan bumi dan akhirnya keluar jadi mata air, dan itu murni. Dia klaim mereka bisa bersihkan airnya tanpa menghilangkan minyak dari kandungan kopinya, di mana oil tersebut yang memberikan aroma yang rich dan dalam. Kemudian mau kopi lu strong, mau kopi lu weak, Serapota bisa memberikan ekstraksi yang paling optimal. Nah, kemudian ya ini ada di dalamnya. Ya, ini ada resep-resepnya, ada rekomendasi airnya. Dia juga ada kasih sikat. Jadi di dalam kirimannya dia ada kasih sikat untuk membersihin Serapotanya sepertinya. Oke, yang pertama ketika kita buka ada dudukannya. Kayaknya dudukannya dari antara keramik atau plastik. Sepertinya ini dari keramik. Oke. Kemudian have a new coffee experience. Dia ada kasih tulisan seperti ini. Dapatkan pengalaman yang baru. Kemudian dia ada manual book lagi di dalamnya. Jadi dia ada banyak manual booknya. Ada yang satu tadi kayak gitu, ada yang satu lagi yang ini. Wow. Jadi dia datang dalam beberapa bahasa. Ini memang stylenya Jepang banget.
Oke, ada bahasa No te preocupes. Kayaknya ini Spanyol, ada Portugis, ada bahasa Inggris, ada Korea, ada Jepang, ada Mandarin. Jadi lengkap banget, benar-benar lengkap, kap. Nih manual booknya. Kemudian ini drippernya. Sebenarnya udah dikirim lama banget, cuma gue baru buka sekarang guys. Gue merasa bersalah. Oke, nah ini ketika dipegang rasanya tuh kayak apa ya? Kayak gue merinding gitu loh, kayak pegang sesuatu yang kayak kasar-kasar gitu. Ini kayak kita pegang ulkan. Nah, feel-nya tuh kayak pegang batu alam gitu yang buat pagar dinding gitu. Nah, cuma lebih kasar. Terus ini kayak ulekan gitu rasanya. Nih coba sentuh. Nah, kayak merinding gitu pegangnya. Kayak amplas bener. Ya kayak amplas benar. Kayak amplas, kayak kertas amplas itu loh. Mungkin buat muka gue lebih halus, gue bisa ngamplas muka gue. Nah, kemudian di dalamnya ada kayak ini, ada kayak apa ya namanya ya? Rusuknya, ada ribsnya di dalam. Nah, ribsnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ribs, kemudian tingginya lumayan tinggi. Jadi ini bednya akan dalam banget. Jadi nggak tahu, gue penasaran, gue akan coba seduh. Dan ini adalah dudukannya. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi ini agak tinggi juga harusnya. Iya ya, atau kayak gini. Oh, sepertinya seperti ini. Untuk nyeduh Serapota, tentunya kita butuh kopi. Dan tidak lain, tidak kemana-mana. Kopinya tentu pasti dari Fugol Coffee Roaster. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah... Mana kopinya? Ya, kopi yang kita pakai hari ini adalah kopi dari Banjarnegara dengan proses Black Honey. Teman-teman, varietasnya single fart, Ateng Super. Jadi teman-teman bisa bayangin, Om Ateng yang pendek, kemudian Super. Kuat banget. Ateng Super. Kemudian ketinggiannya 1.300 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Rasanya ada apel, tea light, dan berries. Dan kita akan persiapkan sekarang dengan menggunakan Serapota. Karena gue penasaran, gue mau coba siram air ke Serapota ini. Dia beneran turun nggak? Jadi kita coba siram ya. Turun guys. Ini dia udah kayak paper filter. Jadi dia gabungan dripper dan paper filter. Kayaknya dulu ya, gue pernah tahu ada dripper yang seperti ini juga, warnanya hitam, tapi bedanya Serapota ini lebih tinggi. Kalau ini dia lebih rendah. Nah, ini kayak apa ya? Mungkin kayak ini basah. Gue mau coba minum airnya. Jadi air yang ini gue minum. Oke, satu lagi yang dari Serapota. Apakah ada perbedaan? Sangat menarik. Air yang gue saring pakai Serapota, hasilnya kayak lebih smooth, lebih round. Ini coba, lu nggak percaya sih, cobain. Ini gua buktikan ke Adam sama Anan biar mereka percaya. Ini gua tuang lagi ke supply air kita nih. Ini yang dari kettle. Oke. Ini yang dari Serapota. Nah, menarik kan? Nah, ini sekarang yang cobain si Adam. Ini yang dari biasa. Oke, udah habis? Habis. Nah, yang satu lagi dari Serapota. Ini sangat-sangat menarik, guys. Kenapa sih kayak kok gitu ya? Wah, air sulap. Airnya rasanya jadi kayak lebih smooth, lebih round, lebih manis. Ini sangat-sangat menarik. Oke, tanpa panjang lebar, kita udah siapkan kopinya. Dan sekarang kita akan seduh kopinya menggunakan Serapota. Dan kita akan seduh kopinya. Seperti biasa, resep normal kita 13 gram, total air 200 gram. Kayak jadi purit gitu deh. Yang gue perhatikan adalah Serapota memberikan brew time yang cukup konsisten sepertinya. Dengan grind size yang hampir fine, dia ngasih brew time yang cukup cepat. Jadi airnya tetap surut terus-menerus. Tapi ya kita nggak tahu hasil seduhannya seperti apa. Kita lihat, kapas Serapota menarik. Jadi airnya benar-benar keluar dari semua sisi guys. Karena memang
Serapota ini bisa meloloskan air. Tapi hal yang paling unik adalah Serapota memberikan membuat rasa air jadi enak banget. Jadi kayak enak banget diminum, sangat-sangat menarik. Oke, brew time-nya 2 menit 30 detik. Jadi cukup oke Serapota. Tapi mungkin kayaknya butuh grind size yang lebih kasar sedikit dibandingkan ini. Kalau kita mau brew time yang lebih cepat. Nah, sekarang kita coba rasakan. Caranya harusnya kita compare sih. Tapi nanti kan kita akan coba compare di lain waktu. Gimana kok? Kan Koko biasa tadi kan yang sebelumnya Koko udah pakai filter yang Hario tuh. Kurang lebih sama yang ini apa bedanya gitu? Ini agak-agak menakjubkan sih. Ini di luar perkiraan gua. Apa namanya? Dia punya mouthfeel tuh benar-benar smooth banget, smoothnya. Wah, kacau ini. Cobain. Ini benar-benar di luar ekspektasi gua. Bener nggak pakai ini, nggak pakai paper filter? Ya, ini padahal nggak pakai paper filter loh. Beda kan? Smooth, benar-benar smooth banget. Merinding, lihat. Ini kayak merinding. Tapi oke, ngerti gue. Hal pertama yang gue notice adalah Serapota memberikan mouthfeel yang bener-bener smooth banget ya. Jadi kayak gue nggak pernah menemukan mouthfeel seperti ini dengan paper filter. Itu yang pertama. Tapi kemudian gue menemukan hal lainnya. Hal lainnya adalah ternyata ada residu-residu yang sangat halus yang tidak tersaling oleh Serapota. Residunya halus banget sampai ketika kita minum. Dan kalau kita biarkan, akan ada tersisa partikel-partikel kecil di dasar gelas kita. Nah, efeknya secara tekstur mouthfeel-nya memang smooth. Jadi sesuatu yang kayak tersisa di belakang tenggorokan kita. Dan itu kayak sesuatu yang masih powdery. Plus minus. Plusnya adalah mouthfeel-nya enak. Ekstraksinya tetap oke, sweetness-nya ada, acidity-nya oke, kayak overall oke. Tapi problemnya ada di aftertaste. Jadi ini teman-teman dripper yang sangat menarik Serapota ini, karena balik lagi tanpa paper filter, jadi di dalamnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat. Jadi kita benar-benar tidak perlu menggunakan paper filter dan membersihkannya, hanya tinggal buang dan tinggal di rinse pakai air. Ini sangat-sangat menarik teman-teman. Kayaknya gue belum tahu apakah produk ini udah masuk ke Indonesia atau belum, cuma produk ini sangat menarik. Mungkin gue akan coba mengulik lebih dalam menggunakan Serapota. Apakah produk ini bisa menjadi sesuatu yang membedakan di kehidupan kita sehari-hari ketika kita seduh kopi, kita nggak tahu. Tapi ya dulu juga ada dripper seperti ini tanpa paper filter juga, cuma tidak terlalu oke penjualannya dan tidak terlihat banyak orang yang pakai, mungkin karena ya hasil aftertaste yang seperti ini. Oke, great people, sekian video kita hari ini. Jangan lupa cek Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop kita untuk mendapatkan produk kita, kopi kita, dan jangan lupa like dan subscribe dan komen jika great people ada pertanyaan, dan jika ada saran dan ide boleh disampaikan ke kita. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.